Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yaumuhu khairam min amsihi fahuwa rabi'un wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbunun wa man kana syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmatnya yang sangat banyak kepada kita. Dua macam nikmat yang menurut Nabi manusia sering lalai untuk mensyukurinya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Alhamdulillah, Allah memberikan kesempatan kepada kita berupa nikmat sehat, nikmat waktu luang, sehingga dengan dua macam nikmat itu kita bisa hadir ke majelis ilmu ini yang menurut Nabi, seperti yang sering saya sampaikan dan memang akan sering saya sampaikan, bahwa di setiap majelis taklim seperti kita sekarang ini hadir malaikat yang ikut mendengarkan bersama kita, ikut duduk bersama kita, yang menurut Nabi sayap-sayapnya menjulang sampai langit. Maka nanti setelah majelis ini selesai, mereka langsung terbang menuju kepada Allah dan mereka laporan kalau di tempat ini baru saja selesai diadakan majelis taklim, mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis, 1-2 ayat atau 1-2 hadis. Maka Allah berfirman kepada para malaikat yang tadi hadir itu, Allah membanggakan kita, dan Allah berfirman, saksikan olehmu para malaikat bahwa aku, kata Allah, sudah mengampuni mereka semua yang hadir. Jadi yakin sekali Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, hadirnya kita ke majelis taklim ini akan menyebabkan kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Maka itu mari kita berusaha untuk hadir ke majelis-majelis taklim. Kalau tidak ada uzur yang benar-benar tidak bisa kita tinggalkan, maka harus kita usahakan agar tetap hadir ke majelis taklim. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadis yang saya baca pada pembuka tadi, hadis riwayat Hakim, siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka ia beruntung. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kesempatan malam ini kita akan mengevaluasi diri kita sendiri. Kalau kita disuruh mengevaluasi orang lain itu mudah sekali ya. Bahkan ada kenikmatan tersendiri ya. Kalau kita mengevaluasi orang itu jelek, orang itu begini, itu ada kenikmatan pada diri sendiri. Tapi kalau kita disuruh mengevaluasi diri sendiri, kita itu sering pura-pura tidak tahu kalau diri kita ini banyak kelemahan. Kalau diri kita ini ternyata masih banyak dosa dan seterusnya ya. Jadi menurut Nabi, jika hari ini lebih baik dari kemarin, maka ia beruntung. Dan kalau hari ini sama dengan kemarin, maka ia rugi. Coba kita evaluasi diri sendiri, yang kemarin dengan hari ini ibadahnya bagaimana,
ketaatan kepada orang tua bagaimana gitu. Dan lain sebagainya, semuanya kita evaluasi ya. Pekerjaan kita bagaimana, kalau sama dengan kemarin itu berarti kita rugi ya, kalau sama kita rugi. Dan yang terakhir ini, jika lebih jelek dari kemarin maka ia celaka ya, ia celaka. Luar biasa ini kalimatnya ya. Memang hadis ini menurut beberapa ahli hadis itu merupakan hadis yang sangat lemah ya. Mengapa disebut hadis yang sangat lemah? Karena sanadnya ada seseorang yang bernama Al-Haris bin Abdillah Al-Anwar yang dikenal sebagai seorang pendusta. Itulah hebatnya hadis ya. Diteliti satu persatu, hadis ini dari ini, dari ini, dari ini, dan seterusnya sampai kepada Nabi. Kalau ada satu saja yang dikenal pernah berbohong satu kali, maka hadis itu langsung dianggap sebagai hadis lemah atau malah hadis palsu. Itulah hebatnya orang ahli-ahli hadis ya, diteliti satu persatu. Nah ini yang saya baca tadi termasuk hadis lemah. Tapi kalau hadis itu tidak ada kaitannya dengan ibadah dan bermakna positif dan tidak bertentangan dengan hadis-hadis sahih, maka itu bisa kita ambil untuk apa? Untuk nasihat bagi kita, untuk nasihat. Jadi tidak masalah hadis lemah ini kita jadikan nasihat kepada diri kita. Kita jadikan evaluasi, kita jadikan motivasi agar kita bisa menjadi lebih baik. Tapi kalau untuk sholat, untuk puasa itu kita harus cari apa hadis yang kuat, yang sahih, yang sahih. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita berusaha untuk mengevaluasi diri ya. Mengevaluasi diri. Kalau kita mengevaluasi diri sendiri, tentu kita tidak punya waktu untuk mengevaluasi orang lain ya. Untuk mengevaluasi tetangga, untuk mengevaluasi sahabat dan lain sebagainya. Kita akan sibuk dengan diri sendiri ya. Coba kita tanya kepada diri sendiri ya. Ya, dalam mengevaluasi itu bagus juga kalau kita siapkan kertas, kita siapkan bolpen dan kita catat. Lalu kita coba tanyakan kepada diri sendiri, apakah kita sudah berbuat baik untuk diri sendiri? Itu pertanyaan pertama ya. Apakah kita sudah berbuat baik untuk diri sendiri? Belum ke orang lain dulu. Untuk diri sendiri. Misalnya tentang apa? Untuk diri sendiri, tentang kesehatan. Tentang kesehatan. Sudahkah kita berpola hidup sehat? Nah, misalnya apa? Tidur tidak terlalu larut malam. Kalau Nabi itu setelah sholat Isya, kalau tidak ada urusan agama, beliau bercengkrama dengan keluarga sebentar lalu tidur. Agar apa? Agar tidak terlambat untuk bangun sholat tahajud. Jadi nggak pernah Nabi itu ngobrol sana sini yang tidak ada manfaatnya, ngobrol yang sia-sia itu nggak pernah. Jadi coba kita tanya pada diri sendiri, apakah kita tidak tidur terlalu larut sehingga kita bisa menjaga kesehatan ya? Apakah kita tidak merokok? Pertanyaan berikutnya. Itu menunjukkan apa? Kita jawab dengan jujur ya. Kalau kita tidak merokok berarti kita centang misalnya, itu berarti apa? Kita sudah berpola hidup sehat ya. Kalau merokok berarti ya kita pelan-pelan untuk menghentikannya. Jangan dihentikan sekaligus ya, dihentikan pelan-pelan. Misalnya kalau sekarang merokoknya 10 batang, kita kurangi 1 ya. Berikan ke teman misalnya 1 ya. Berarti tinggal 9. Biarkan merokok 9 itu sampai terbiasa 9. Seminggu kemudian kurangi jadi 8. Seminggu kemudian kurangi jadi 7. Terus seperti itu akhirnya tidak merokok. Akhirnya tidak merokok. Pola makannya, apakah kita sudah sehat cara makan kita? Apakah kita makannya itu sangat kenyang ya toh? Padahal menurut Nabi itu apa? Makanlah setelah merasa lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Nah, apakah kita seperti itu?
Kalau belum kuat seperti itu, yang paling kenyang itu adalah apa? Sepertiga dari perut kita ini kita isi dengan makanan, sepertiga dengan minuman, dan sepertiga dengan udara untuk bernafas. Itu yang paling kenyang. Jangan sampai kita makan kekenyangan sekali. Untuk masa depan, nah yang kedua sekarang untuk diri sendiri. Tadi kesehatan, sekarang kedua masa depan. Sudahkah kita bekerja keras? Sudahkah kita belajar keras? Sudahkah kita nabung? Dan lain sebagainya. Untuk akhirat, sanggup untuk akhirat bagaimana? Sanggup untuk akhirat bagaimana? Untuk setelah mati. Untuk setelah mati. Apakah sholat kita sudah baik? Apakah kita sudah sering berzikrullah? Apakah kita sudah beristighfar? Dan lain sebagainya. Banyak sekali yang harus kita evaluasi pada diri sendiri. Makanya tadi saya bilang apa? Kalau kita mengevaluasi diri sendiri, kita tidak akan mampu untuk apa? Tidak akan punya waktu untuk mengevaluasi orang lain. Untuk ngerasani orang lain tidak akan punya waktu. Terlalu banyak yang harus kita evaluasi pada diri sendiri. Tentang akhirat tadi, coba perhatikan Quran surat ke-59 ayat 18. Tadi saya baca pada pembuka ya. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok." Nah ini Allah menyuruh kita agar apa? Agar setiap diri kita ini loh, setiap diri kita itu, ayah, ibu, anak, cucu dan lain sebagainya itu mempersiapkan diri, semuanya mempersiapkan diri. Tidak ada yang tidak menyiapkan diri. Apa yang perlu dipersiapkan? Apa yang sekarang dilakukan itu loh. Apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Hari esok itu bisa besok, lusa dan seterusnya ya. Untuk lusa tadi, untuk besok, apa yang sudah kita lakukan hari ini. Kerja keras, belajar keras gitu. Dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Untuk hari esok waktu dicabut nyawa, waktu di kuburan, waktu di padang mahsyar, waktu di surga atau neraka, apakah sudah kita siapkan? Semuanya sudah kita siapkan. Lanjutan ayat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Apa saja yang kita kerjakan hari ini, itu Allah tahu semuanya. Jangankan apa yang kita kerjakan. Daun yang jatuh itu loh Allah tahu ya. Daun yang jatuh dari pohonnya itu Allah tahu. Apalagi yang kita kerjakan, kerja yang baik, yang jelek itu Allah semuanya tahu ya. Yang kedua sekarang coba kita catat. Kita tanya pada diri sendiri, sudahkah kita berbuat baik kepada istri atau suami? Berarti juga untuk anak-anak juga ini, untuk anak-anak juga. Kasih sayang, sudahkah kita lakukan dengan baik? Lemah lembutkah kita? Atau kita ini termasuk orang yang kasar? Ya evaluasi semuanya, ya evaluasi semuanya. Nabi itu sangat lemah lembut kepada istrinya. Nabi sangat lemah lembut. Nah, saya pernah menyampaikan tentang itu, bagaimana lembutnya Nabi kepada istrinya ya. Apakah keluarga kita, semua anggota keluarga kita sudah kita ajak sholat? Ayo kita evaluasi, tanya, sudah diajak sholat? Sudah, centang gitu ya. Lalu lanjutannya ada lagi, bagi anak yang laki, apakah sudah diajak sholat ke masjid? Belum. Kalau belum diajak itu. Dimulai dari diri sendiri. Ayah sholat ke masjid dulu, setelah itu anak yang laki-laki diajak sholat ke masjid. Dan lain sebagainya. Apakah sudah diajak ngaji? Apakah sudah tugas kita itu mengajak ya, mengajak. Berhasil atau enggak, ya itu urusan Allah, urusan Allah. Kita hanya mengajak. Jangan lupa tugas utama kita adalah Quran surat 66 ayat 6. Ini ada yang lewat ini ya. Enggak apa-apa ya, enggak apa-apa ya, membuat kita lebih lapar. Tugas kita yang utama adalah Quran surat 66 ayat 6 ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro ya, wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman,
hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu tugas utamanya ya. Makanya itu coba pertanyaan yang kedua ini kita betul-betul perhatikan ya. Sudahkah kita berbuat baik kepada istri atau suami atau anak-anak ya? Tadi itu yang kita lakukan. Coba yang ketiga sekarang, yang ketiga. Tiga aja yang kita evaluasi sekarang. Sebetulnya banyak sekali yang harus kita evaluasi. Yang ketiga, sudahkah kita berbuat baik kepada Allah? Sholat kita, apakah sudah khusyuk di awal waktu? Nah, coba kita tanya kepada diri sendiri ya. Tanya pada diri sendiri. Apakah kita sudah suka molor? Gitu? Ini yang berat ya. Saya sendiri juga kadang ya suka molor juga karena memang apa, digoda syaitan dan nafsu, digoda syaitan ya. Itu perang yang berat itu. Kita harus memerangi diri sendiri, harus istiqomah ya. Tentang infak, sedekah, zakat, kurban, adakah peningkatannya? Itu harus kita evaluasi ya. Nah, yang kedua ini agak berat ya. Kenapa? Menyangkut pengeluaran harta. Kalau ke masjid itu banyak yang bisa ya. Sholat itu banyak yang bisa. Ketika disuruh infak nanti dulu. Nah, apalagi kalau pas bareng dengan sekolahnya anak, bayar sekolahnya anak dan sebagainya, itu pasti kita tunda ya. Kalau kita tidak betul-betul kuat iman ya. Lalu zikir kita bagaimana? Tahajud kita, ngajinya bagaimana? Membantu syiar Islam ya. Coba baca bagaimana para sahabat membantu agama Islam ini ya. Bagaimana mereka berperang, bagaimana mereka menyebarkan ilmu. Kita baca ya sejarah mereka ya. Agar apa? Agar kita ini bisa meniru mereka. Kalau ada yang kurang kita tambahi gitu ya. Kalau ada yang pastinya banyak yang kurang. Kita ini kalau dibandingkan dibandingkan para sahabat. Ayo kita evaluasi tiga hal itu tadi. Satu, apakah kita sudah berbuat baik untuk diri sendiri? Apakah kita sudah berbuat baik kepada istri, suami, anak? Apakah kita sudah berbuat baik untuk Allah? Dan yang keempat, bersambung berikutnya ya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Segala yang baik itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Dan segala yang salah itu karena kebodohan saya. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan berdoa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.